para berandalan tersebut tega memperkosanya secara bergilir. Setelah itu menusuk kemaluan Atun dengan menggunakan linggis, bahkan di saat-saat terakhirnya, dan melindasnya dengan eskavator hingga tempurung kepalanya itu pecah. Inilah kisah kematian tragis yang dialami Sumiatun, si kembang desa Wono Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Sumiatun bagian kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jam terus berputar. Samar di luar sana terdengar deru kendaraan yang sedang terparkir tepat di depan rumahnya. Bapak dan Ibu Jamal langsung melihat dari balik tirai siapakah gerangan seseorang yang datang itu. Beberapa menit kemudian, ternyata setelah ditengok, rupanya putra bungsunya yang datang. Mereka pun segera membuka pintu rumah mereka lebar-lebar, menyambut kedatangannya. Loh, Le. Kok tumben cepet banget toh? Biasanya kalau bapak yang mengantar, paling ya kurang lebih 3-4 hari loh baru pulang. Lah ini kok kamu belum ada 2 hari kok sudah pulang toh? Bapaknya terlihat heran melihat putranya, Junet, yang pulang lebih awal. Iya pak, sebenarnya Pak Wito pemasok yang kita kirimi bibit itu sudah menawarkan kita berdua untuk nginap dan menyuruh untuk kembali pulang esok hari saja. Tapi Mas Junednya itu menolak, Pak. Katanya dia sangat rindu dan tidak bisa jauh-jauh dari Mbak Atun, ucap anak buah bapaknya itu. Mas ini ndak bisa jaga rahasia deh. Junet mengatupkan jemarinya ke mulut. Pipinya terlihat memerah. Lelaki itu pun langsung tersipu. Walah, begitu toh rupanya. Maklumlah, sebentar lagi kan juga jadi pengantin baru. Syukurlah, Le. Kamu kembali lebih awal. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu. Kini giliran ibunya yang angkat bicara. Wanita paruh baya itu langsung menarik tangan putranya untuk masuk ke dalam rumah. Sedangkan bapaknya langsung pergi lagi bersama anak buahnya tadi untuk mengecek bibit tanamannya yang lain. Setelah mereka berdua duduk dengan tenang di sofa, barulah ibunya menceritakan semuanya kepada Junet. Ada apa sih, Bu? Kok kelihatannya serius banget loh? Ngene, Le. Pagi tadi ibunya Atun itu datang ke rumah. Katanya dari semalam Atun belum pulang. Sebelumnya dia katanya pamitan ke masjid untuk sembahyang. Dan ibunya menunggu hingga larut malam. Sampai-sampai ketiduran di sofa. Dikirain si Atun itu sudah kembali. Ternyata kamarnya masih kosong. Junet yang kala itu baru saja meneguk segelas air, sontak menjadi terbatuk-batuk setelah mendengarkan penjelasan mengenai hilangnya Sumiatun dari sang ibu. Jangan berpikiran yang tidak-tidak dulu ya, Le. Mungkin saja saat ini Atun sedang menginap di rumah temannya, iya kan? Iya, Bu, semoga saja. Tapi tak biasanya Atun seperti ini, Bu.
Dan sebelum Junet sampai ke kota pun, dia selalu menghubungi Junet. Tapi tidak Junet angkat karena posisi Junet saat itu sedang menyetir. Dan setelah sampai, barulah Junet menghubunginya untuk menyampaikan bahwa Junet telah sampai dengan selamat di sana. Tapi sayangnya, waktu itu telepon milik Sumiatun tidak aktif, Bu. Ya sudah, Junet masih berpikir positif. Mungkin saja Atun sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan segala hal untuk pernikahan kita nanti, Bu. Biasanya kemanapun dia pergi, Atun selalu meminta izin terlebih dulu kepada orang tuanya. Kalau tidak ya, minta izin juga sama Junet. Tapi kali ini entah mengapa hati Junet sangat gelisah, Bu. Rasanya selepas sampai ke kota, Junet langsung ingin segera pulang saja. Semoga Atun baik-baik saja ya, Bu ya. Junet mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Namun semua itu tak mengurangi rasa kecemasannya yang selalu timbul ketika dirinya memikirkan tentang di mana keberadaan Atun sekarang. Ia pun lantas ke teras rumah, berniat ingin menghubungi ke nomor Atun lagi. Siapa tahu saja handphonenya sudah aktif kembali. Berdering, namun tidak ada yang mengangkat. Ia lalu mencoba menghubunginya sekali lagi. Loh, kok bunyinya seperti dekat dari sini? Ini bunyi dering ponselnya Atun atau ponselnya orang lain ya? Junet semakin penasaran setelah dirasa bunyi dering itu seperti ada di sekitar rumahnya. Namun juga tidak yakin apakah bunyi dering nada di ponsel itu memanglah benar dari gawainya si Atun. Dengan seksama, Junet pun terus menyalakan telepon genggamnya untuk menghubungi nomor tersebut. Semakin ia dengar, ia merasa dering itu seperti terdengar di kamar abangnya, yaitu Jamal. Ceklek. Pintu kamar dibuka perlahan. Ia melihat kala itu abangnya telah tertidur. Ponsel yang berbunyi itu Jamal letakkan di atas meja, tepat di dekat ranjangnya. Junet melangkah mendekat untuk memeriksa. Namun ketika tangannya hampir berhasil untuk mengambil benda pipi itu, tiba-tiba Jamal pun bangun dan langsung mengambil ponsel itu dari mejanya. Hei, ini ponsel teman gue yang sudah nggak ada. Lagian ngapain sih lo kesini? Masuk kamar tanpa permisi. Bisa kan ketuk dulu? Ganggu orang tidur aja kamu. Apa? Ponsel temen lu? Emang temen lu yang mana, Bang? Dan ngapain ponselnya sampai dititipkan ke lu? Junet yang masih tidak percaya dengan ucapan abangnya. Alah, banyakan tanya lo ya. Ini ponsel temen gue yang udah meninggal. Namanya Kojek. Kalau nggak percaya, tanya aja sama warga sini. Bila perlu, samperin saja sana ke makamnya. Innalillahi. Kapan Bang Kojek meninggal? Junet sangat terkejut setelah mendengar berita kematian Kojek. Ia juga sangat mengenalnya, apalagi dirinya sering melihat Kojek selalu datang ke rumahnya untuk mengajak Jamal. Saat itu juga Junet pun berhenti menginterogasi Jamal perihal dering ponsel itu. Ia berpikir mungkin saja dering suaranya memang terdengar mirip. Dan ponsel seperti itu juga banyak dijual di pasaran. Dirinya masih berpikir positif bahwa saat itu Atun memanglah pergi menginap ke rumah temannya. Ia lalu bergegas keluar dari kamar abangnya dan langsung berniat membersihkan diri. Selanjutnya ia akan pergi ke rumah teman-temannya Atun untuk mempertanyakan keberadaannya. Setelah bertemu, ia langsung akan menjemputnya dan mengantarkannya pulang. Syukurlah. Jamal mengelus dada. Ia lalu memasukkan ponsel itu ke dalam kantong saku celananya. Meski kau cari ke ujung dunia sekalipun, gak bakalan lu nemuin tuh cewek. Ucapnya dengan menyunggingkan bibir. Piar. Tak berselang lama setelah Jamal berucap demikian, foto keluarga yang ada di kamarnya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, menyebabkan bingkai foto dan kacanya pecah. Awalnya ia kaget. Namun selebihnya Jamal tidak menggubris hal itu. Ia menganggap bahwa foto itu jatuh akibat diterpa oleh angin.
Akibat ulah Junet yang masuk ke kamarnya secara diam-diam, membuat Jamal semakin waspada agar Junet tidak mencurigainya atas kasus menghilangnya Sumiatun. Ia pun berniat keluar rumah lagi dan memutuskan untuk kembali besok pagi. Petang rupanya telah menjelma. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Junet yang kala itu akan bersiap-siap mencari Sumiatun, sekaligus sholat maghrib berjamaah di surau, langsung berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat. Ia berharap semoga pikirannya itu tidak salah dan semoga Atun segera ditemukan. Saat menuju masjid, pastinya Junet akan melewati rumah Sumiatun. Sekalian saja ia berniat untuk mengunjungi rumahnya dan menanyakan apakah Sumiatun sudah kembali pulang ataukah belum. Satu jarak rumah lagi sebelum rumah calon istrinya itu, Junet melihat lampu seperti dari arah rumah Sumiatun terlihat berkedip. Kadang nyala, kadang mati, dan seterusnya begitu. Tanpa disangka, tepat ketika melewati rumah yang dia tuju, dia melihat seorang wanita, mirip sekali dengan perawakan Sumiatun, tengah duduk merenung sendirian di depan teras tersebut. Wanita itu nampak menunduk, bahkan tidak menyadari akan kehadirannya. Assalamualaikum. Junet mengucapkan salam, namun wanita itu tidak menyahutinya. Sum, ini aku Junet. Aku sudah pulang dari kota, kata Junet, namun wanita itu masih terdiam. Junet pun langsung duduk di sampingnya. Di saat duduknya sudah bersebelahan dengan wanita tersebut, indera penciuman Junet mengendus aroma wewangian seperti bunga-bungaan. Sum, tumben kamu pakai parfum. Wanginya juga menyengat sekali. Setauku kamu gak pernah pakai parfum yang wanginya begini deh. Seru Junet sembari menutup hidung dan mulutnya. Kamu dari mana saja? Itu loh, semua orang itu nyariin kamu. Mbok ya kalau main itu minta izin dulu sama bapak, ibu, biar mereka itu ndak nyariin. Ndak biasanya loh kamu seperti ini. Sumiatun masih menunduk dan diam 1000 bahasa. Junet yang terlihat khawatir dengan keadaan Sumiatun, refleks langsung memegang tangannya. Saat memegang telapak tangannya, entah mengapa Junet merasakan hawa dingin di seluruh permukaannya. Energi itu seperti mengalir dan merasuk ke tubuhnya. Sum, tangan kamu dingin sekali. Apa kamu sakit? Tanya Junet. Kali ini ia memegang area keningnya. Semuanya nampak dingin. Harusnya jika seorang itu sedang demam, maka suhu tubuhnya akan panas. Namun hal yang terjadi pada Sumiatun ini malah sebaliknya. Ceklek. Tak berselang lama, pintu pun dibuka dari dalam. Dan lampu yang tadinya berkedip beralih menjadi terang benderang. Keadaan pun kembali normal lagi. Loh, ada nak Junet toh ternyata. Rupanya yang membuka pintu itu adalah ibunya Atun. Junet pun langsung melangkah menghampirinya dan menjabat tangannya. Iya bu, tadinya saya berniat ke surau dulu untuk sholat. Sekalian mampir ke sini untuk menanyakan apa Sumiatun sudah pulang atau belum. Tapi setelah sampai sini, ternyata dia sudah menyambut saya. Tiba-tiba duduk termenung di teras sendirian. Saya tanya, juga nggak jawab dari tadi. Jelas Junet dengan senyum nyengir serta menggaruk kepalanya. Ibu Sumiatun pun langsung menoleh pada kursi yang ada di belakang Junet. Kemudian mengernyitkan dahinya. Siapa Le? Di sana tidak ada orang. Sumiatun juga belum pulang dari kemarin. Sontak setelah mendengar hal itu, Junet pun langsung memalingkan wajahnya dan menoleh ke belakang. Dan benar saja, kursi itu memang kosong, tidak ada siapapun di sana. Loh, lantas aku tadi bicara dengan siapa? Junet hanya bisa berpikir dalam hati. Oh iya, ibu tadi sebenarnya mendengar orang mengucapkan salam. Cuman ibu masih sholat di dalam. Silahkan masuk dulu yuk. Setelah itu, ibu dari Sumiatun menyuruh Junet untuk masuk ke dalam rumah. Tidak bu, terima kasih. Saya mau pamit saja, mau ke surau sebentar.
Setelah itu saya akan pergi untuk mencari Sumiatun. Jawab Junet, lalu ia menyalami wanita parubaya itu dan langsung melangkah pergi. Melihat tingkah laku Junet, semakin membuat Ibu Sumiatun kebingungan. Ada apa ya dengan Nak Junet? Semoga Nak Junet secepatnya bisa membawa Sumiatun pulang. Walah, Nduk. Kalau mau main ke rumah temen lah yang Mbok izin dulu. Ndak biasanya kamu seperti ini, Nduk. Ia harap-harap cemas dan berharap semoga Junet berhasil membawa putrinya pulang. Sedangkan Junet, ia tidak tahu siapakah yang ia temui tadi. Rupanya benar-benar mirip dengan Sumiatun. Apa tadi aku salah lihat ya? Tapi semua tadi nampak begitu nyata. Ya Gusti, jalan apakah yang ingin kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini? Semoga Sumiatun tetap dalam lindungan-Mu ya Allah. Dalam lubuk hati Junet, ia berdoa, semoga senantiasa Allah selalu melindungi Sumiatun dimanapun ia berada. Saat sampai di depan surau, Junet melihat orang-orang di sana sudah membubarkan diri dan hendak pulang. Ia tahu bahwa saat ini dirinya sangat-sangat terlambat. Bahkan kehabisan waktu untuk sholat berjamaah bersama dengan yang lainnya. Tidak apalah, masih ada waktu sedikit. Lebih baik aku segerakan dulu panggilan dari Allah, supaya nanti dapat petunjuk tentang Sumiatun. Ia pun segera melangkahkan kakinya untuk memasuki surau dan mengambil wudhu. Malam kian cepat berlalu, Jamal montang-manting ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang pasti. Ia lalu mempunyai pikiran untuk datang ke rumah Agus, mengajaknya untuk main kartu dan minum sekalian. Loh, ramai sekali rumahnya. Ada apa ya? Jamal terlihat bingung ketika melihat rumahnya Agus yang dipenuhi oleh beberapa orang warga. Karena penasaran, Jamal pun melangkahkan kakinya untuk mendekat. Tolong minggir, beri jalan sebentar, ucapnya kepada mereka yang berkerumunan di depan teras. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Lalu, Gus, Gus. Raut wajah Jamal sangat syok setelah melihat seseorang yang tergantung di atas atap ruang tamu. Ia melihat bapak dan juga ibu dari Agus menangis histeris setelah mengetahui putranya yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Abang dari Junet pun langsung menghampiri mereka untuk menanyakan lebih detailnya atas kejadian yang menimpa teman gengnya itu. Nak Jamal. Saat Jamal datang, Ibu Agus langsung memeluknya erat. Wanita itu sudah menganggap Jamal sebagai putranya sendiri. Bahkan Jamal juga sering menginap di rumahnya. Bu, Agus kenapa, Bu? Mulutnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata-kata lagi. Netranya terus fokus menatap mayat Agus yang masih menggantung di atap, tanpa ada yang mau menurunkannya. Kami tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, Nak Jamal. Bapak dan Ibu hanya pergi sebentar untuk berjamaah ke surau. Dan setelah kembali, kami menemukan Agus sudah dalam keadaan seperti ini. Terang Bapak Agus. Lelaki itu terlihat mengusap punggung istrinya dan mencoba untuk menguatkannya. Namun sebenarnya ia sendiri juga sangat syok karena telah kehilangan putra semata wayangnya itu. Jamal langsung bergegas keluar, seperti hendak mencari sesuatu. Nak Jamal, mau kemana? Namun tiba-tiba, tangannya langsung ditarik oleh ibunya Agus. Mau ambil tangga, Bu, buat nurunin mayatnya Agus, ujar Jamal. Netra Jamal memerah, tersirat dengan jelas. Ada sebuah kecemasan yang menghantuinya. Jangan Nak. Lebih baik kita tunggu polisi saja. Bapak sudah menghubungi mereka, sahut lelaki yang diduga bapak dari Agus itu padanya. Sesaat Jamal tidak bisa berucap lagi. Kini tubuhnya terpaku, menunggu kedatangan pihak berwajib kemari. Sempat terlihat di benaknya atas kasus kematian yang menimpa Kojek tadi. Dan sekarang temannya Agus juga nyusul
Meskipun mereka menganggap Jamal adalah bosnya, namun mereka semua sangatlah dekat. Apalagi saat Jamal memberikan perintah, mereka selalu melaksanakannya dengan benar tanpa berprotes apapun padanya. Ia menjadi takut jika kematian dua teman berandalannya itu ada sangkut pautnya dengan Sumiatun, kembang desa cantik yang telah mereka bunuh, dan mayatnya masih ditelantarkan oleh mereka. Samar telinga Jamal mendengar suara perempuan yang tengah tertawa cekikikan. Ia lalu menoleh ke belakang, melihat gerombolan warga yang saat itu sedang sibuk memperhatikan mayat Agus yang masih tergantung di atas sana. Kala itu Jamal tidak menemukan satu orang pun di antara mereka yang bergelak tawa seperti tadi. Ia melihat mereka semua sedang menyibukkan diri serta menggunjing tentang kasus kematian Agus. Siapa yang tertawa tadi? Apa telingaku yang salah dengar ya? Sekarang giliranmu, Jamal. Kali kedua, Jamal mendengar suara seorang wanita lagi. Suaranya sangat seram, sehingga menembus sampai ke gendang telinganya. Ia lalu membalikkan badannya lagi, namun di belakangnya tidak ada siapapun di sana, kecuali para warga desa yang masih menyibukkan diri masing-masing. Jarak antara dirinya dan warga juga tidak begitu dekat. Namun suara itu, Jamal merasa tidak asing setelah mendengarnya. Kali ini tubuhnya bergetar. Jamal memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali pulang. Kenapa dengan Nak Jamal ya, Bu? Ucap bapaknya Agus yang nampak heran setelah melihat kepergian Jamal yang tiba-tiba. Tidak tahu, Pak. Mungkin dia juga terpukul sama dengan kita. Malam itu, Junet terlihat sangat gelisah. Beberapa rumah dari temannya Sumiatun sudah ia datangi, namun mereka menjawab dan menuturkan bahwa Sumiatun tidak pernah datang kemari. Ia teringat akan wanita yang dijumpainya di rumah Sumiatun tadi. Takut jika hal buruk terjadi padanya. Kamu ini kemana toh, Dek? Junet hampir saja putus asa di tengah-tengah pencariannya mencari calon istrinya itu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang tuanya Atun. Sedangkan malam ini, ia tengah gagal untuk membawa putri mereka kembali ke rumah. Di tengah kegelisahannya itu, tanpa sengaja Junet melihat abangnya yang kala itu sedang menyeberang jalan. Bang Jamal! Ia berteriak sangat kencang. Namun sepertinya Jamal tidak mengindahkannya, padahal suaranya itu sangat keras. Bang! Wey! Bang Jamal! Dia berteriak lagi. Jamal masih melanjutkan jalan tanpa menoleh ke arahnya. Junet menggaruk kepalanya. Ia kemudian diam-diam mengikuti abangnya dari belakang. Setelah beberapa menit, ini kan jalan menuju rumah. Tumben jam segini dia sudah kembali. Junet merasa heran karena melihat abangnya yang kembali lebih awal. Junet pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di teras. Ia lalu mengambil gawainya dan berusaha menghubungi kontak Atun. Tut, tut, tut. Teleponnya berdering. Senyuman Junet pun kembali. Ia merasa masih ada harapan di tengah kecemasannya itu. Ayolah, Dek, angkat teleponnya. Namun ia juga khawatir, mengapa Sumiatun tidak juga mengangkat panggilan darinya. Jamal melangkah masuk ke kamar mandi. Ia meninggalkan telepon genggam milik Sumiatun di atas meja. Jadi ia tidak tahu jika saat itu Junet tengah menghubungi nomor tersebut. Sesaat kemudian, setelah sekian lama menunggu jawaban dari nomor Sumiatun, akhirnya ia mendengar suara dari ponsel itu. Halo, Dek. Kamu di mana? Betapa senangnya hati Junet ketika telepon itu diangkat. Namun saat itu ia malah mendengar suara seorang wanita yang tengah menjerit seperti tengah kesakitan, meminta pertolongan, tapi tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Ia juga mendengar beberapa suara lelaki, namun suaranya itu tidak jelas. Hanya tangisan pilu wanita itu yang dapat ia rasakan.
Dek, kamu di mana? Kamu kenapa, Dek? Sontak saja, Junet langsung cemas dan mengira bahwa suara tersebut ialah suara jeritan dari Sumiatun. Panggilan tiba-tiba langsung terputus. Seketika Junet pun langsung panik. Kini ia berniat untuk keluar lagi. Kali ini dengan menggunakan motor yang biasa dipakai Jamal. Namun, Le, mau kemana? Sudah malam loh. tiba-tiba bapaknya keluar dan mencegahnya. Mau cari Sumiatun, Pak, sebentar. Besok saja, ini sudah malam. Kamu juga dari tadi belum istirahat loh. Besok kan masih ada waktu untuk mencari calon istrimu itu. Tenanglah, mungkin nanti atau besok pagi dia juga sudah ada di rumah kok, Kata bapaknya. Junet pun menghentikan langkahnya. Ia tidak bisa menentang ucapan orang tuanya itu. Namun tak bisa dipungkiri, suara jeritan wanita di dalam telepon tadi sungguh membuat hatinya semakin gelisah. Sesaat kemudian mereka mendengar kabar kematian yang diumumkan warga melalui speaker surau. Kabar itu sangat membuat Junet begitu kaget. Bapak dan anak itu langsung bangkit dari duduknya. Loh, Pak, bukannya itu temannya Bang Jamal ya? Iya, Le. Bapak juga ngerti. Pagi tadi juga temannya Jamal ada yang meninggal. Dan malam ini temannya ada yang meninggal lagi. Ada apa ini sebenarnya? Bapaknya Jamal sampai menggelengkan kepala. Mengapa orang yang dipanggil oleh Yang Kuasa merupakan teman dari Jamal semua? Pak, opo jangan-jangan Bang Jamal ada sangkut pautnya dengan kematian mereka ya, Pak? Junet begitu khawatir. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menginterogasi Jamal. Mereka melihat Jamal duduk termenung di meja makan. Di depannya sudah tersedia makanan, nasi dan lauk pauk. Namun sedikit pun Jamal tidak berniat untuk menyentuhnya. Jamal! Mendengar suara lantang dari bapaknya, sontak membuat Jamal terkejut. Seketika ia langsung meraup ponsel Sumiatun yang ada di meja dan langsung memasukkannya ke dalam saku bajunya. Kenapa kamu di sini? Tidak melayat memangnya? Iya, Pak. Iya. Jamal pun kemudian berjalan melangkah keluar rumah. Jamal, tunggu. Bapaknya menghentikan langkahnya. Kamu tidak ada sangkut pautnya kan dengan kematian teman-teman kamu itu? Ujar bapaknya seketika membuat mata Jamal melotot. Maksud Bapak apa? Ya, mereka berdua itu temanmu. Tiap hari kamu juga pergi dan main bersama mereka toh. Anehnya belum ada 2 hari, temanmu yang lain nyusul meninggal. Papar bapaknya. Ia agak khawatir jikalau Jamal terlibat dalam hal kematian mereka. Bapak pikir aku yang bunuh gitu, Pak? Bang, apa sih? Bapak itu cuma nanya, Bang. Junet yang tidak terima ketika Jamal membentak bapaknya. Jamal menyunggingkan bibir, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. 2 hari setelah kematian Agus, Jamal tidak bisa hidup dengan tenang. Ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok hantu Sumiatun yang ingin menuntut balas atas segala perbuatannya. Begitupun dengan Junet, lelaki itu hampir gila karena tidak bisa menemukan keberadaan Sumiatun. Hanya tinggal satu teman Jamal, yaitu Rohmat. Entah dia masih hidup atau tidak, ia juga tidak tahu pasti. Malam itu Jamal memutuskan untuk mengunjunginya. Namun kabar berita kematian kedua temannya juga telah sampai ke telinga Rohmat. Ia ingin memastikan bahwa satu kawannya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah abangnya pergi, Junet berniat ingin menyelidikinya. Karena ia merasa bahwa akhir-akhir ini sikap Jamal terlihat sangat aneh. Dan yang membuatnya penasaran, telepon genggam yang dibawa Jamal selama ini, yang mengaku bahwa gawai itu adalah milik almarhum Kojek. Seperti ada yang aneh dengan benda pipi itu. Dia pun setiap ia bertemu dengan anggota keluarganya yang lain,
Jamal dengan cepat selalu menyembunyikan dan memasukkan handphone itu ke dalam sakunya. Seperti ada sesuatu yang abangnya itu sembunyikan dari semuanya. Junet masuk ke kamar abangnya secara diam-diam. Inilah waktu yang tepat untuk menyelidiki rahasia besar apa yang disembunyikannya. Sasaran utama Junet adalah gawai itu. Ia berharap semoga kali ini abangnya lupa untuk membawa benda itu. Dari kejauhan, Jamal melihat seorang pria bertato yang kala itu nampak mendorong motornya. Dari jarak 1 meteran, tepat di depannya terdapat jalanan rel kereta api. Biasanya dilewati kereta api. Jalan itu nampak tidak memiliki palang pintu. Itu seperti Rohmat. Mau kemana ya dia? Jamal mengira bahwa itu adalah temannya. Brem, brem. Lelaki itu melirik kendaraan yang melintas di sampingnya itu. Loh, bos, kok ada di sini? Dan ternyata benar, orang itu memanglah temannya Jamal. Mat, lu mau kemana? Rohmat pun menghentikan langkahnya, lalu menjegal motornya. Saya mau pergi, bos. Balasnya singkat, sorot matanya menandakan ketakutan. Pergi kemana? Jamal bertanya lagi. Kini mereka terlihat berdampingan dengan kendaraannya masing-masing. Dan berhenti tepat di depan rel kereta api tanpa palang pintu. Ya, pergi jauh lah, bos, pokoknya. Iya tahu, tapi kenapa? Memangnya bos belum tahu soal kabar kematian Gojek dan Agus? Ya tahulah. Apa bos diteror sama arwah perempuan itu, bos? Rohmat bertanya-tanya. Jamal menggeleng. Meskipun ia tahu bahwa arwah Sumiatun juga menerornya. Namun ia tidak menceritakan hal itu kepada Rohmat. Gua diteror, bos. 2 hari gua gak bisa tidur. Gua juga takut mati konyol kayak mereka, bos. Gua gak mau. Gua gak siap kalau harus mati sekarang, bos. Setelah berucap demikian, Rohmat kembali melanjutkan mendorong motornya sampai ia menemukan orang yang berjualan bensin. Sialnya, dari arah kiri ada sebuah kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta itu dengan cepat menyambar tubuh sekaligus motor Rohmat hingga tubuh Rohmat itu terlindas dan hancur menjadi beberapa bagian. Bres! Para warga langsung berhamburan ke sana. Jamal menganga melihat kejadian di depannya itu. Tubuhnya langsung ambruk dan lemas. Rohmat. Rohmat. Jamal berteriak sekencang mungkin. Sekarang giliranmu, Jamal. Suara wanita misterius itu terdengar kembali, sama seperti kematian para temannya sebelumnya. Sontak Jamal langsung mengegas motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia sudah tidak peduli lagi terhadap jasad temannya yang telah hancur itu. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Tanpa sadar, saat setelah memeriksa waktu di pergelangan tangannya, matanya tidak melihat bahwa ada sebuah eskavator yang berjalan ke arahnya. Dan, brak! 2 kendaraan itu langsung bertabrakan. Tubuh Jamal terpental hingga menyebabkan luka di area keningnya. Di saat itu juga, Junet berikut orang tuanya dan orang tua Sumiatun langsung datang ke sana. Ia lalu menyalakan sebuah rekaman di ponsel yang selama ini Jamal sembunyikan dari mereka. Dan rupanya, ponsel tersebut adalah ponsel milik Sumiatun. Sembari menangis sesegukan, Junet memutar rekaman itu tepat di hadapan Jamal. Ia lalu menaikkan volumenya. Terdengar jelas bahwa suara jeritan itu ialah suara dari Sumiatun. Di mana di situ calon istrinya itu tengah bertengkar hebat dengan Jamal. Sampai akhirnya, di mana di detik terakhir, ada satu suara Sumiatun yang sangat memilukan ketika didengar. Sumiatun terdengar merintih kesakitan, namun tidak ada siapapun di sana yang mau menolongnya.
Yang ada hanyalah suara desahan beberapa pria, di mana salah satu pelaku itu merupakan abangnya sendiri. Setelah itu, Junet menghentikan rekaman dari suara tersebut. Begitupun mereka, orang tuanya dan orang tua Sumiatun. Hati merasa sangat teriris mendengar suara serak paruh putrinya yang menahan sakit dalam rekaman itu. Apa ini, Bang? Ini apa, Bang? Junet langsung mencengkram kerah baju abangnya itu. Tunggu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ucap Jamal yang saat itu terlihat ketakutan setelah semua tindakan kejinya terbongkar. Ia tidak mengira bahwa saat peristiwa itu, Sumiatun telah merekam semua percakapan mereka. Bodohnya, walaupun teleponnya ada bersamanya, ia tidak pernah mengecek semua isi dari ponsel tersebut. Junet yang sangat murka langsung menghantamkan beberapa pukulan kepada Jamal. Apa yang kau lakukan kepada calon istriku, Bang? Cepat katakan semuanya. Tanpa ampun, Junet terus memukuli abangnya sampai Jamal benar-benar mengaku semua perbuatannya. Cukup, hentikan. Hentikan. Jamal merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya yang berulang kali dipukuli oleh adiknya itu. Beberapa mukanya juga sudah memar, tidak berbentuk. Iya, aku mengaku. Aku dan beberapa kawanku telah memperkosa calon istrimu secara bergilir. Mendengar pengakuan Jamal, Junet pun semakin murka. Katakan semuanya, Bang. Ia masih tidak percaya jika Jamal dan para teman berandalannya itu hanya memperkosanya saja. Jamal menunduk. Setelah itu, aku tancapkan sebuah linggis di kemaluannya. Aku seret tubuhnya dan aku lindas dengan eskavator sampai tempurung kepalanya hancur. Ampuni aku. Tolong maafkan aku. Jamal langsung bersujud di kaki Junet. Mendengar pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua yang ada di sana sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Terlebih lagi ibu dari Sumiatun, setelah mengetahui putrinya itu dibunuh secara tragis. Wanita parubaya itu langsung menangis histeris, kemudian tubuhnya ambruk dan tidak sadarkan diri. Junet berusaha menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan. Walaupun tak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes. Ia lalu membangunkan Jamal. Katakan, kau buang di mana jasadnya? Junet seolah jijik dan tidak mau memandang wajah abangnya sendiri. Kelakuan biadabnya tidak bisa diterimanya. Di sana. Di sana, Junet. Jemari Jamal menunjuk ke bangunan kosong yang tidak berpenghuni, yang tidak jauh dari tempat itu. Jasadnya ada di belakang halaman rumah itu. Sebelum mereka melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba deru mesin ekskavator yang menabrak Jamal tadi berbunyi dengan sendirinya. Tanpa ada yang mengemudikan, ekskavator itu berjalan sendiri ke arah Jamal. Namun lain halnya dengan Jamal. Ia melihat kendaraan itu tengah dikemudikan oleh sosok hantu Sumiatun. Jamal langsung berlari menghindar. Jangan bunuh aku, ucapnya sembari terus berlari. Kecepatan berlarinya tidak bisa mengalahkan kencangnya laju ekskavator itu. Dengan sekejap, tubuh Jamal pun langsung terlindas. Cerak! Abang! Jamal! Junet dan orang tuanya langsung berteriak sekencang mungkin. Mereka langsung menghampiri Jamal yang sudah sekarat. Sesaat kemudian, beberapa polisi pun datang ke tempat itu. Untuk yang terakhir kalinya, roh Sumiatun datang menemui mereka semua. Mereka yang ada di sana tercengang, begitupun Junet. Arwahnya nampak sangat sedih ketika hendak meninggalkan dunia ini setelah urusannya dan balas dendamnya itu selesai.
Sumiatun melambaikan tangan ke arah mereka sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian sosok itu menghilang, dijemput oleh cahaya putih menuju ke langit. Junet langsung jatuh dan ambruk menyaksikan semuanya. Sedangkan bapak dari Junet mengarahkan para polisi itu ke arah rumah kosong tersebut, yang dimana di sana ada jasad Sumiatun yang telah menunggu untuk dikebumikan dengan layak. Kisah cinta Junet dan Sumiatun harus kandas sebelum sampai ke pelaminan. Dikarenakan kematian tragis yang menimpa calon istrinya, di mana pelaku pembunuh itu tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.